Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proses pembentukan energi masing-masing. Yang pertama, kreatin fosfat. Jadi proses sumber penghasil energi untuk membangun ATP yang cepat adalah dari molekul berenergi tinggi, kreatin fosfat. Di kreatin fosfat terdapat dalam sel otot-otot dalam jumlah lebih dari cadangan ATP, namun tetap banyak sedikit, sehingga fosfat pada kreatin fosfat dapat ditransfer ke ADP dan membentuk ke ATP. Jadi proses ini tidak memerlukan oksigen anaerobik. 2. Glikolisis anaerobik. Proses glikolisis secara ringkas adalah sebagai berikut. Sumber glukosa untuk glikolisis adalah glukosa dalam darah, cadangan glikogen dalam sel-sel otot yang dipecah menjadi glukosa. Proses ini tidak memerlukan oksigen. Yang ketiga, glikolis aerobik. Apabila tersedia oksigen, maka asam pirufat akan memasuki mitokondria dan dirubah menjadi molekul asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian akan memasuki siklus Krebs dan menghasilkan 36 ATP tiap molekul glukosanya. Produk lain yang dihasilkan dari air dan karbon dioksida, pyruvic acid, acetylin-CoA, pyruvic acid, acetylin-CoA, karbon dioksida, water 36 ATP. Untuk memasuki dekarboksilasi oksidasi, kita memiliki dua bahan, yaitu dua molekul asam pirufat, termasuk nanti akan dilanjut ke proses siklus Krebs, berarti menggunakan dua produk, yaitu dua molekul asetil CoA. Tahapan selanjutnya yaitu dua molekul asetil CoA akan memasuki siklus Krebs. Tahapan yang pertama dalam proses siklus Krebs ini yaitu dua molekul asetil CoA akan bereaksi dengan dua molekul asam oksaloasetat. Asetil CoA memiliki 2 atom karbon, sedangkan asam oksaloasetat memiliki 4 atom karbon, sehingga dihasilkan asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Enzim yang berperan dalam proses ini disebut dengan sitrat sintitase. Tahapan kedua, terjadi perubahan isomernya, yaitu asam sitrat diubah menjadi asam isositrat menggunakan enzim yang disebut dengan akonitase. Pada pengubahan asam sitrat menjadi isositrat terjadi penggunaan dan juga menghasilkan air. Ketiga, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, di sini terjadi dekarboksilasi oksidatif. Asam isositrat yang memiliki 6 atom karbon, satu dari karbonnya bereaksi dengan oksigen, sehingga terbentuk 2 molekul CO2. Selain itu, terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD dan membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam pembentukan alfa ketoglutarat ini disebut dengan isositrat dehidrogenase. Tahapan keempat, proses perubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA. Ini sama dengan proses dekarboksilasi oksidatif di tahapan sebelumnya. Alfa ketoglutarat memiliki 5 atom karbon, sedangkan suksinil CoA memiliki 4 atom karbon. Satu atom karbon yang berasal dari alfa ketoglutarat bereaksi dengan oksigen, sehingga terbentuk 2 molekul CO2. Selain itu, juga terbentuk 2 molekul NADH yang berasal dari 2 molekul NAD. Kemudian yang kelima, yaitu proses pengubahan asam suksinil CoA menjadi asam suksinat. Pada proses pembentukan asam suksinat ini, terjadi pelepasan CoA serta diiringi dengan terbentuknya guanosin trifosfat atau GTP yang berasal dari GDP. Dan selanjutnya GTP ini diubah menjadi ATP. ATP yang dihasilkan pada perubahan suksinil CoA menjadi suksinat yaitu sebanyak 2 ATP dari 2 asetil CoA. Tahapan keenam, terjadi pengubahan suksinat menjadi asam fumarat. Pada proses ini melibatkan enzim yang disebut dengan enzim suksinat dehidrogenase. Selain itu juga melibatkan FAD sebagai koenzim, sehingga terbentuk 2 molekul FADH. Selanjutnya, pembentukan asam fumarat menjadi asam malat. Di sini melibatkan enzim yang disebut dengan enzim fumarase. Dan yang terakhir, yaitu pembentukan asam oksaloasetat kembali. Di sini terjadi proses yang disebut dengan dehidrogenasi dan hidrogen ditangkap oleh NAD, sehingga terbentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam proses ini yaitu enzim malat dehidrogenase. Itu adalah rangkaian proses yang terjadi dalam siklus Krebs dan dekarboksilasi oksidatif. Ini saya akan menjelaskan tentang proses transfer elektron. Jadi,
Proses transport elektron berlangsung pada mitokondria, tepatnya pada bagian krista. Bagian membran dalam mitokondria tersusun atas fosfolipid bilayer, koenzim Q, sitokrom C, ATPase, dan kompleks protein. Bentuk membran pada mitokondria jika diperbesar akan menjadi seperti gambar tersebut. Proses transport elektron adalah tahapan mengubah FADH2 dan NADH yang dihasilkan pada 3 tahapan respirasi aerob menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh yang berupa ATP. Baik FADH2 dan NADH adalah bentuk energi yang belum dapat digunakan oleh tubuh. Agar dapat digunakan oleh tubuh, kedua molekul tersebut perlu diubah menjadi ATP. Selanjutnya, ATP ini akan menjadi bentuk energi yang dapat digunakan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang pertama adalah pengubahan NADH menjadi ATP. Proses yang terjadi pada tahapan transport elektron diawali dari NADH diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron hasil dari reaksi makan masuk ke kompleks protein 1 kemudian dikirim ke koenzim Q. Saat elektron melewati kompleks protein 1 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Elektron dari koenzim Q dibawa melewati kompleks protein 3 ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3 akan dikeluarkan satu atom hidrogen. Kemudian dari sitokrom C, elektron akan dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Saat elektron melewati kompleks protein 4 akan mengeluarkan satu atom hidrogen lagi. Hidrogen yang dihasilkan akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria melewati ATPase. Setiap satu atom hidrogen yang masuk akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Dan pada akhirnya, untuk setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP. Ini adalah pengubahan FADH2 menjadi ATP. Pertama, FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian elektron masuk ke kompleks protein 2, kemudian ke koenzim Q, dan berikutnya ke sitokrom C. Saat melewati kompleks protein 3, dikeluarkan satu ion hidrogen. Berikut, elektron dari sitokrom C dibawa ke matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Pada saat melewati kompleks protein 4 juga dikeluarkan satu atom hidrogen. Atom hidrogen yang terbentuk kemudian akan masuk ke ATPase yang mengubah ADP menjadi ATP. Selanjutnya elektron akan bereaksi dengan ion H+ dan ditangkap oksigen menjadi H2O. Jumlah ion hidrogen yang dikeluarkan berjumlah 2 untuk setiap satu molekul FADH. Pada bahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap satu NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu FADH menghasilkan 2 ATP. Dan yang terakhir adalah proses pembentukan energi dari lemak dan juga protein. Yang pertama adalah lemak. Dimulai dari reaksi hidrolisis yang dibantu oleh enzim lipase memecah trigliserida ditambah 3H2O menjadi gliserol dan juga 3 asam lemak. Di sini gliserol akan mengalami glikolisis dan juga siklus Krebs yang akan menghasilkan 22 ATP. Sedangkan 3 molekul asam lemak akan menghasilkan reaksi beta oksidasi dan juga siklus Krebs, lalu menghasilkan 441 ATP, sehingga totalnya 463 ATP. Proses yang kedua adalah melalui protein. Dimulai dari reaksi katabolisme yang memecah protein menjadi asam amino yang menghasilkan energi yang sedikit dan hanya bisa dipakai dalam kondisi darurat, misalnya pada saat puasa. Sedangkan asam amino yang dijadikan sumber energi yaitu alanin, leusin, isoleusin, dan yang terakhir adalah valin. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.